got so motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kayla Ramayanti. Di sini aku akan membahas tentang geografi, sebuah pengantar. Materi yang akan aku bawakan kali ini yaitu tentang apa itu geografi, objek studi, aspek ilmu geografi, konsep geografi, prinsip geografi, dan pengaruh unsur topologi. Tahukah kamu, kata geografi berasal dari bahasa Yunani. Kata geografi juga terbagi atas 2, yaitu geo yang artinya bumi dan graphia yang artinya lukisan atau tulisan. Apa itu geografi? Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi dan segala isinya, termasuk tanah, udara, air, iklim, flora dan fauna, bebatuan dan manusia. Cabang utama geografi terbagi atas 2, yaitu geografi fisik dan geografi manusia. Geografi fisik mempelajari struktur lingkungan seperti iklim, bentang alam, dan pola alam lainnya. Sedangkan geografi manusia mempelajari dampak perilaku manusia terhadap lingkungan. Ini termasuk dampak budaya, ekonomi, dan politik. Selanjutnya, kita akan masuk tentang objek studi. Objek studi terbagi atas 2, yaitu objek material dan objek fisik. Objek material adalah objek yang berkaitan dengan gejala atau fenomena geosfer, atau bisa disebut dengan materi yang berkaitan dengan lapisan yang ada di permukaan bumi. Objek material membahas tentang gunung, manusia, laut, dan lain-lain. Objek material terdiri dari 5 sfer, yaitu yang pertama litosfer mempelajari tentang lapisan batuan tanah yang ada di bumi, gunung, lembah, dan lain-lain. Yang kedua ada atmosfer, lapisan udara di sekitar kita, tempat munculnya awan dan cuaca. Yang ketiga ada hidrosfer, mempelajari tentang badan air yang ada di bumi seperti sungai, danau, dan laut. Yang keempat ada biosfer, mempelajari tentang flora dan fauna. Yang kelima antroposfer, mempelajari tentang manusia. Selanjutnya objek formal. Objek formal geografi adalah cara pandang atau sudut pandang terhadap objek material atau geosfer. Objek formal terbagi atas 3 jenis pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, yang kedua pendekatan lingkungan, yang ketiga pendekatan kompleks wilayah. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek ilmu geografi. Aspek terbagi atas 2, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik adalah semua fenomena alam yang ada di bumi yang dapat langsung diamati. Aspek fisik terbagi atas 4, yaitu aspek topologis, aspek yang berkaitan dengan bentuk bumi, lokasi suatu wilayah, dan batas-batas wilayah. Aspek abiotik, aspek yang berkaitan dengan materi yang tidak hidup seperti tanah, cuaca, air, dan lain-lain. Aspek biotik, aspek yang berkaitan dengan flora dan fauna. Selanjutnya ada aspek sosial. Aspek sosial yaitu aspek yang berkaitan dengan kegiatan manusia di bumi. Aspek sosial terbagi atas 4, yaitu aspek sosial yang berkaitan dengan komunitas-komunitas kelompok masyarakat dan lembaga sosial. Aspek ekonomi berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat seperti pertanian, pertambangan, dan lain-lain. Aspek budaya berkaitan dengan pendidikan, agama, bahasa, dan lain-lain. Aspek politik berkaitan dengan negara dan pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep-konsep utama. Konsep geografi merupakan hal pokok yang menjadi kekhasan ilmu geografi dalam menjelaskan berbagai fenomena geografi. Terdapat beberapa konsep utama, yaitu lokasi. Lokasi mengacu pada tempat atau posisi pada permukaan bumi. Lokasi dapat bersifat absolut atau relatif terkait dengan lokasi lain. Jarak. Konsep ini mengacu pada rentang 2 lokasi. Jarak adalah pemisah alami. Jarak berkaitan dengan lokasi dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidup. Keterjangkauan. Keterjangkauan berkaitan dengan kondisi permukaan bumi, contohnya suatu daerah terisolasi karena kondisi permukaan bumi yang sulit dijangkau. Pola. Pola adalah karakteristik keterjangkauan pada berbagai fenomena geografi suatu tempat atau ruang di permukaan bumi. Morfologi. Konsep morfologi mengacu pada gambaran dan bentuk suatu tempat di permukaan bumi akibat kekuatan endogenik dan eksogenik. Eksogenik atau pengelompokan. Konsep ini mengacu pada kondisi pembesaran dan pengelompokan suatu wilayah yang relatif memusat dan saling mengutamakan. Nilai guna. Nilai guna merupakan fenomena geografi atau sumber daya alam di permukaan bumi yang saling berhubungan antar wilayah. Preferensiasi area. Preferensiasi sesuai dengan karakteristik antar wilayah di permukaan bumi.
Keterkaitan antar ruang. Konsep ini mengacu pada derajat keterkaitan antar wilayah. Keterkaitan antar ruang menunjukkan keterkaitan yang terbesar antar suatu fenomena dan fenomena lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip geografi. Prinsip geografi merupakan fondasi untuk menganalisis dan mengungkapkan fenomena geografi di permukaan bumi. Terdapat beberapa prinsip, yaitu persebaran. Prinsip ini menjelaskan persebaran yang tidak merata antar wilayah, baik tentang aspek fisik dan aspek sosial. Interaksi. Prinsip ini menjelaskan keterkaitan antar fenomena, baik aspek fisik maupun aspek sosial. Deskripsi. Prinsip deskripsi geografi digunakan untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang fenomena geografis dan masalah yang dianalisis. Korologi. Prinsip ini akan menjelaskan fakta dari fenomena geografis. Fakta dan masalah dilihat dari persebaran, keterkaitan, dan interaksinya dalam suatu wilayah atau ruang. Materi yang terakhir ada pengaruh unsur topologi. Pengaruh unsur topologi terbagi atas letak, luas, bentuk, dan batas. Letak astronomi, letak terbagi atas 7, yaitu letak suatu tempat dihubungkan dengan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang yaitu garis-garis paralel pada bola bumi yang sejajar dengan khatulistiwa. Bujur, semua garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan tegak lurus khatulistiwa. Letak geologis, letak suatu tempat berdasar struktur batu-batuan yang ada di kulit bumi. Pengaruhnya daerah gempa. Letak geografi, letak dilihat dari posisinya di muka bumi. Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Pengaruh tropis sepanjang tahun, kaya jenis flora dan fauna. Letak berdasarkan morfologi suatu tempat di muka bumi. Pengaruhnya jenis tanaman, kandungan mineral, kepadatan penduduk, jenis bangunan, dan sebagainya. Setiap wilayah akan mempengaruhi jenis tanaman. Letak maritim, letak suatu daerah ditinjau dari sudut kelautan. Indonesia dikelilingi 3 laut besar. Pengaruhnya kaya akan hasil laut, kelancaran bidang pelayaran, hubungan dengan negara lain lebih mudah. Letak sosiokultural, letak suatu daerah berdasar keadaan sosial budaya daerah yang bersangkutan terhadap daerah sekelilingnya. Indonesia secara sosiokultural relatif sama. Selanjutnya akan membahas tentang luas dan bentuk. Luas akan sangat mengutamakan bentuk panjang, bulat, atau kepulauan. 6.000 pulau di Indonesia belum bernama. 30% ikan mahal yang dikenal dengan protein tinggi terdapat di Indonesia. Suatu negara jika tergolong pengonsumsi ikan yang tinggi, warganya pintar. Garam, agar-agar, terumbu karang berpotensi di Indonesia. Selanjutnya akan membahas tentang batas. Batas alam yaitu sungai, laut, dan pegunungan. Batas buatan yaitu tembok, kawat berduri, dan lain-lain.